nggak ada. Banyak tuntutan juga tuh Mbak ya dari Mbak mungkin kayak anak segala macam itu responnya seperti apa mungkin Mbak? Nggak ada. Sama sekali Mbak? Sama sekali masuk komunikasi segala macam? Enggak. Dan sampai akhirnya ada niatan untuk menjual beberapa barang juga bener nggak sih Mbak? Iya, itu kan ya sebagai bentuk aku juga memang sudah tidak terpakai, ya kan, tidak terpakai dan jika ada pun juga itu tidak akan terjual gitu ya. Tapi kan karena eh, tuntutan-tuntutan tersebut itu ya begitu, ya dan itu dibeli pada saat masih bersama, ya nggak apa-apa dong itu dijual. Untuk nafkah sendiri Mbak yang udah diajukan kemarin berapa juta? Itu respon dari ayahnya Nggak ada, nggak bisa. nggak bisa dipenuhin Mbak? Nggak bisa karena nggak ada income, belum bisa memberikan karena berita ini. Karena berita ini jadi ada kesulitan itu, aku juga nontonnya juga di media kok. Aku nggak pernah connect sama sekali. Tapi untuk kuasa itu jadi gimana komunikasi nggak sih? Enggak. Memang ya memang kuasa hukum disetting seperti itu ya, membela klien, jadi dah nggak apa-apa. Bingung juga mau jawab apa karena nggak ada kelanjutannya. Jadi semua tuntutan itu yang paling utama adalah ya bercerai, Javier hak asuh di tangan aku, ya udah that's it. Dan oh ya nafkahnya 2,5 juta sanggupnya. Dan memang kalau dulu pada saat mau rujuk sanggupnya 5 juta berdua. Nah karena udah cerai jadinya anak aja, mut'ah sama idah aku gugur. Nggak ngerti gugurnya kenapa. Itu urusan tim lawyer dia dan Allah aja. Aku mau menanggapi bingung juga ya, orang nggak ada lanjutannya karena aku udah nggak mau ngapa-ngapain lagi, udah fokus. Jadi makanya kalau misalnya ngelihat aku ada beberapa jual barang, itu adalah barang-barang yang diperoleh selama sama dia, jadi aku akan jual semua. Itu nanti takut dipermasalahkan nggak sih Mbak? Kan nggak ada komunikasi maksudnya Mbak sama. Nggak apa-apa kalau dipermasalahkan, ketemu kan ini kan juga penakut kan. Kayaknya orangnya juga penakut semua, jadi ya udah. Mau gimana? Akhirnya lega nggak sih Mbak? Lega banget, sedih ya, nggak munafik, aku hilang separuh jiwa. Ya, jadi sempat drop juga, sempat nggak enak badan juga. Tapi seneng akhirnya kayak udah mulai sholawatin rumah untuk dijaga keamanannya, kenyamanannya. Karena kan aku cuma tinggal berdua dan keluarga juga udah pada mulai aktivitas. Jadi aku berdua di dalam rumah itu dengan keadaan yang seperti ini gitu. Jadi ya doain aja kita aman gitu. Ini nggak tahu dikerjain nih sama temen-temen lu. Tapi ada yang disiapin nggak sih Kak? Sekarang kan mungkin sudah berdua sama Javi Ya. gitu. Ada yang disiapin nggak dari? Disiapin adalah aku ngejar semua pendingan kerjaan yang tertunda dari klien-klien yang kemarin sempat ya ada yang project nggak jalan, sekarang dijalanin. Lebih ke situ sih, aku jadi lebih kerja banget. Apa sih Mbak yang membuat Becky sekarang kuat gitu? Aku udah tahu bahwa ya jodohku sampai sini tuh sih. Separuh jiwaku hilang, imam aku udah nggak ada, jadi itu sih yang lebih nyakitin aku, yang buat jadi kuat. Karena aku masih kayak bingung gitu, masih bingung kayak salah aku terfatalkan di mana gitu. Dibalasnya sebegininya, hukuman dia terhadap aku tuh seolah aku tuh tidak pernah setia atau tidak menjadi istri yang baik, seolah aku nusyus, padahal nusyusnya di mana kan itu kan masih dipertanyakan. Dan banyak ya udahlah, janji suci kita semua rusak gara-gara itu kan. Jadi aku masih lebih kayak ngawang ngoleng, dan akhirnya jadi titik bangkit aku adalah bekerja. Ingat mami papi, ingat semua yang aku kecewakan gitu. Aku ngerasa ngecewain keluarga sih. Jadi drop tapi terkontrol lah gitu. Cuman sedih-sedihnya yang nggak munafik lah. Nggak munafik kalau perempuan tuh bangkit ya bangkit gitu. Tapi kalau sedihnya tuh ya sepi-sepi, nggak ada dia juga. Biasanya kan ngobrol-ngobrol. Sekarang kalau di kamar tuh kayak banyakan diem, ngobrol sama anak. Itu aja sih. Biasanya kan udah pisah ranjang udah biasa ya. Tapi pas waktu udah e-court memutuskan cerai itu baru aku gitu. Tapi Javier, anak aku, semua di aku, tanggung jawabnya di aku. Ya makanya kan kemarin aku kepikiran aja, di mana-mana wanita tuh kalau udah deng gitu ya,
dia akan banyak akal. Aku langsung memikir menjual semua barang-barang yang terkait bersama, karena kayaknya sepertinya juga ya kayak rumah kan juga kan itu masih bermasalah, jadi ya diselesaikan satu-satu. Tapi kan butuh proses ya, agak sulit ya untuk menjual semua itu. Tapi alhamdulillah aku nggak terlalu pingin nge-push ini harus dijual sekarang gitu ya. Kalau harga oke dilepas, kalau enggak ya tahan aja dulu gitu kan. Maksudnya sebenarnya perempuan tuh kayak gitu kan, wait and see aja. Makanya aku bukan nyari job ya, sekarang lebih kayak kerja cerdas aja. Alhamdulillah banyak tawaran kerjaan yang di luar ekspektasi, jadi makanya aku sekarang udah bisa jalan sendiri, nggak didampingin siapa-siapa. Itu Mbak, gimana tuh Mbak? Di tengahnya kepala juga tadi pusingan kalian, tapi Iya. bisa aktifkan sendiri tuh. Tahajud sih, gara-gara tahajud sih. Jadi memang sebelum cerai itu, setelah cerai itu aku jadi tidur cepet, bangun lebih awal, malah berfungsi banget jadi wanita gitu. Mungkin aku udah meninggalkan hubungan yang toksik, jadi lebih lega. Yang bikin sedih ya itu aja, sosoknya udah nggak ada gitu. Terus udah pisah-pisahnya juga nggak baik-baik kan gitu. Jadi ketemunya cuman hanya lewat media ini, menyambung lidah. Nah ya udah, sekarang lebih kuat sendiri, apa-apa menikmati hidup gitu. Kebanyakan berdoa aja sih aku, karena yang pasti aku pikirin tuh anak sama kesehatan sih. Karena kan suara aku tadi batuk banget sampai aku muntah kan. Pas sebelum syuting aku nggak ngerti kenapa kok tiba-tiba badan aku nggak enak. Akhirnya kayaknya ini juga badan aku udah ngasih signal buruk gitu kan. Kenapa batuk nih gitu kan, sekarang lagi banyak banget anak-anak kena batuk kering. Nah kayak aku ketularan tuh, sedangkan aset aku suara gitu. Di porsi banget nggak sih Mbak kerjanya gitu? Karena Enggak, justru sebelum cerai dan setelah cerai ini, dari pisah ranjang, dari permasalahan itu aku kerjanya jadi lebih nggak terlalu keras, kerja cerdas yang aku bilang. Kalau dipanggil meeting aku datang, kerja semua bisa autopilot dari rumah, dan aku punya tim kan, jadi meetingnya bisa online. Nah kalau udah presentasi aja ketemu klien baru aku turun, jadi semuanya tim aku dulu yang ketemu. Nanti pas waktu udah ending jobnya, udah mau putusan, baru aku muncul gitu. Aku paling survei sama yang udah keputusannya aja gitu, sama kontrol. Jadi alhamdulillah kayak lebih enak kayak gini ya, lebih barokah, lebih berkah, hati juga udah mulai jadi lebih bersih. Ya ini ujian yang aku introspeksi banget ya, karena kan proses jadi perempuan sebenarnya kan di 35 ini nih, aku usia 35 ini kan. Jadi masih ngawang iya, journaling iya, meditasi iya, lagi aku lakuin semua. Tapi alhamdulillah sih sekarang ini aku jadi lebih tenang, lebih nggak gerasa gerusu, gerabak gerubuk, lebih nggak emosional. Itu yang aku rasain sekarang, karena udah ketok palu tuh jadi lebih tenang. lebih tenang ya Mbak. Beberapa masalah mungkin Iya, karena aku udah nggak mau berperang lagi ya. Kalau misalnya udah kayak begitu putusannya ya udah. Selebihnya tinggal Allah lah. Kan hakim pengadilan udah sampai situ ya, hakim yang mempunyai alam ini. Tinggal memutuskan nanti seperti apa. Karena kan kalau perempuan itu cerai itu yang difokuskan keluarga ya. Sama fokusin memperbaiki fisik yang udah mulai kusam. Iya kan, organ tubuh yang udah mulai melemah, aku ngerasa kayak diforsir sih kemarin kepikiran ya. Tapi kalau untuk kerja alhamdulillah aku kerjanya banyak dari rumah kan, karena minta doanya sama Allah kasih kerjaan yang aku masih bisa ngawasin Javier apapun. Ternyata sekarang kan enak ya kerja bisa online. Mbak, tapi kalau misalnya memang tidak dipenuhi ya nafkah buat anak yang padahal dengan 2,5 juta itu ya, Mbak tetap mau, maksudnya ya nggak permasalahan gitu, tetap Mbak mau sanggup di sini, maksudnya juga sanggup sendiri gitu. Ya nggak apa-apa, kan dia yang tahu penghasilannya. Kalau dia sampai tidak tunaikan, itu dosanya ditanggung dia. Soalnya kan yang sekarang terjadi kan, setelah tuntutan sudah keluar, gugatan sudah dihanturkan semua, dan putusan juga udah kan, tidak ada respon, tidak ada kata maaf juga dari dia untuk mengembalikan aku ke keluarga. Ya setidaknya minta maaf ke keluarga. Orang tua aku kan ada gitu, anak aku kan ada, rumah kan rumah bareng gitu kan. Ya setidaknya itikat baiknya gitu. Tapi kan semua udah terlanjur kayak begini, biarkan ya seperti yang dia ngomong, time will tell, dan kita bakal heal juga seiring berjalannya waktu. Jadi ya udah nggak pernah ketemu lagi, udah nggak, dan aku juga memutus koneksi juga untuk demi
mental aku. Anak juga masih komunikasi kemarin, tapi on off ya. Ya udah, lebih aman kayak begini, nanti one day mungkin suatu saat nanti akan baik. Kamu membatasi nggak sih Mbak kalau misalnya memang Enggak. tiga itu Enggak, dia yang membatasi karena dia yang tahu kapasitas hidupnya seperti apa. Kalau aku sih enggak, kalau misalnya ini sekarang Mas sama Mbak tiba-tiba jebak aku ketemu dia juga enggak masalah. Pertanyaannya, dia mau tidak? pintu Pintu terbuka terbuka. Mau anak ya Mbak ya? Pintu terbuka gimana pun kan ini anak bareng-bareng. Yang mantan kan cuma aku. Javier kan enggak. Barang-barang dijual sampai mobil nggak ada yang dijual nggak sih? Ya mobil kan cuma satu doang yang bareng-bareng. Selebihnya kan aku masih ada juga. Ini juga dijual tuh. Maksudnya yang mobil yang bersama ini, yang dibeli saat bersama. Oh itu yang mau dijual. Iya, sama rumah yang KPR ini. Kan katanya dia bilang dia mau bagi. Kalau menurut lawyernya, tapi kan itu debiturnya dia, nggak diurus kok. Kan bukan aku debitur. Gitu. Jadi memang ya memang mengalir aja ya. Iya, jadi balik lagi tiket baik aja. Anak masih di situ, mau diapain rumah? Itu belum tahu. Jadi aku yang menjalani sendiri. Aku jual, ya bisa aku jual sambil jalan, aku tetap di situ atau tunggu dia sadar aja. Kalau misalnya amit-amit nih Mas Yuda misalnya memang rumahnya dijual setega itu misalkan. Kita tanya Galileo. Aku nggak tahu dia mau jadi ayah yang baik atau ayah yang zolim, udah itu aja. Kan aku udah nggak nuntut apa-apa, udah enak lagi kan. Akunya nggak minta nafkah juga. Ida muta aku gugur kok. Gugur kan nggak ada. Ya jadi ya aku juga bingung juga sebenarnya sama majelis hakim ya. Tapi aku nggak mau mempermasalahkan. Ikhlasin. Walaupun untuk kewajiban sama kayak nafkah juga sebenarnya itu. Ya nggak apa-apa, itu urusan Allah. Jadi Kak, kalau untuk Javier sendiri kan mungkin sebelumnya Kakak sama suaminya itu kayak udah memplanningkan untuk Javier sekolah di mana Kak atau kayak gitu. Enggak, dia belum planning apa-apa, malah aku yang planningin. Berarti pure semuanya dari Kakak. Sampai saat ini ya, karena aku udah handle virtual account anak aku, gak maksud mutusin, tapi dia yang menghukum karena berita ini viral. Ada beberapa part yang aku tonton juga dari berita dari kuasa hukumnya yang menyatakan sanggupnya segitu karena lagi berjuang. Sekarang realisasinya belum. Ya, aku membuat tabungan maxi saver buat Javier. Jadi sudah aku taruh surat gitu ya. Untuk biasanya kan yang aku tahu di teman-teman aku yang sudah bercerai, kalau ditaruh ke rekening ibunya kan nggak rela ya dia dipakai ibunya. Tapi kita nggak tahu dia gimana ya. Aku sudah bikinkan yang berupa deposito ya. Jadi nggak usah dipakai, ditaruh aja, diendapin. Dari aku udah bikin. Aku udah bikin 2 account. Yang 2,5 juta itu ya Pak tiap bulan. Bukan, yang 2,5 juta itu malah aku suruh untuk taruh di situ. Tapi udah masuk. Belum. Belum, Mas. Gitu. Jadi aku sebenarnya udah memikirkan otaknya dia ini mau kemana. Kalau dia nggak redo ke aku, ya lewat mana lagi? Atau nggak dia bikin tabungan sendiri. Nanti one day kalau kita udah baik, pas 17-21 tahun ketemu sama aku. Kalau kita masih sehat semuanya. Gitu simpel aku. Aku udah nggak mau nyentuh ranah dia lagi. Aku udah lepasin dia dengan alhamdulillah. Dia sudah juga punya kehidupan baru, pasangan baru. Semoga dia bahagia dengan pasangan barunya. Ada pesan mungkin Mbak? Pesan aduh. Ya pesannya baik-baik aja. Buat Javier maksudnya. Kalau buat Javier, Ada mau dateng, tengok anak. aku bebas kapanpun. Bebas. Tanya anak, peluk anak. Jangan ngulang kejadian yang lalu-lalu. Gitu, jadi ya jadilah yang baik. Jadilah Superman yang pernah dijanjikan itu aja sih. Kalau aku pribadi kan udah nggak bisa. Udah terbatas. Gimana Ya, caranya Mbak? dimanapun udah YX kan ya. Iya. Gimana Jadi caranya Mbak untuk menenangin anak teman? udah tenang. Justru lucunya aku udah tenang banget. Tadi nanya papa gitu-gitu. Dia pinter, responnya pinter, anak cowok ditanya. Karena aku bilangnya dia kerja. Jadi makanya lebih kepada aku terharu bahwa aku ternyata bisa ngelaluin semua ini.
gitu. Kalau ditanya bawa perasaan pasti, gak munafik. Sedih lah pasti, perempuan lah, aku aja sampai sekarang masih suka sedih. Biasanya kan ditemenin, tapi sekarang kan sendiri. Ya tapi it's okay, gak apa-apa, udah aku terima. Nah selebihnya nanti udah ke Javier aja. Dan mungkin saat ini jangan menampakkan mukanya di depan aku dulu. Aku butuh healing. Sembuh itu susah. Karena kan pisah ranjang aja udah makan waktu. Aku memutuskan cerai itu aku mesti nanya Allah dulu. Mau nikah aja mau nanya Allah dulu. Ya udah akhirnya ya udah pas sudah putusan ya lega lah. Nggak ada alasan aku untuk balik lagi ke dia, enggak. Ini masih ada kekhawatiran sendiri nggak sih Kak buat Lagi tinggal Enggak. tinggal sendiri juga Klaster aku enak banget. nyaman. Apalagi banyak banget yang sayang sama Javier. Banyak banget. Banyak banget pasangan suami istri. Jadi Javier bapaknya banyak. Alhamdulillah ya, banyak yang sayang. Banyak yang sayang sama Javier. Menanamkan kebaikan otomatis Kayak misalnya anak aku nggak bisa main keluar, ya udah main ke rumah, tetangga disuruh datang, beberapa teman-teman sekolah Javier datang, atau aku titip anak aku ke temen aku. Jadi rumah itu udah enak banget gitu. Jadi nggak ada, paling cuman adalah rasa aku kayak rindu, kayak oh sekarang janda itu ada rasa di mana aku terpukul banget. Jadi janda tuh terpukul banget, tapi ya udah gitu. Apalagi bukan memorinya, kayak aku udah sekuat itu mempertahankan gitu, ternyata gagal juga kan. Gak ada yang mau ini kejadian gitu, gak ada mau. Terus udah gitu kan dulu tuh aku udah planning, karena dia juga anak dari keluarga yang punya masalah yang sama, broken home juga. Aku nggak mau nurun ke Javier sebenarnya gitu. Iya sampai dia aja gitu. Tapi sekarang turun ke Javier ya, mau apa mau dikata. Jadi aku tidak boleh melanjutkan lagi, tidak balik lagi, tapi aku melanjutkan hidup dengan Javier, udah itu aja. kan ada beberapa orang tua yang merasa kayak gagal. Enggak, aku nggak gagal jadi ibu kok. Dan aku juga tadinya awal merasa gagal jadi istri. Tapi enggak, ternyata aku udah melakukan baik kok sejauh ini. Gitu. Jadi makanya ya predikat janda ini harus aku terima seutuhnya. Dan janda bukan berarti stigma negatif ya. Justru aku harus berani mutusin itu dengan cara yang baik. Fokus ke anak aku. Memang kadang-kadang aku nangis itu lebih ke anak ya. Aku kalau nangis itu lebih ke anak, kayak kan aku nggak mau ngulang kejadian elu gitu ya. Kok gitu sih, soalnya kan banyak yang bilang after parenting itu co-parenting tuh akan diutamakan gitu. Jadi maksudnya aku nggak mau jual kesedihan ini sama sekali gitu. Kadang-kadang aku nggak ada yang mau aku jual kesedihan ini, karena di media ini ternotisnya cepat sekali gitu ya. Dan aku juga cukup tegas untuk keputusan ini. Jadi nggak munafik, aku sebagai perempuan masih nangis itu tandanya aku masih ada yang aku perhatikan, itu anak gitu. Tapi kalau untuk aku dan dia udah berhenti gitu, karena udah melihat sisi baiknya, sisi buruknya. Tapi bagi aku dia tetap orang yang aku say big thanks atas aku yang sekarang, karena lesson learn dari masalah ini aku jadi sekuat sekarang gitu.